Selamat datang di video saya. Sudah lama saya tidak membuat konten, jadi ini ada hubungannya dengan apa yang saya coba bagikan, yaitu tentang filosofi di kejawen atau di adat Jawa, yaitu filosofi narimo ing pandum. Narimo ini di dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan menerima. Pandum sendiri yaitu sang pemberi, yaitu Tuhan atau Gusti. Jadi narimo ing pandum ini adalah menerima apapun pemberian Tuhan. Dalam 1-2 bulan ini memang kenapa saya tidak membuat konten, ya karena saya sedang menjalani apa yang disebut dengan ujian kehidupan. Jadi narimo ing pandum ini, saat saya menerima suatu ujian kehidupan, saya pun berusaha untuk menerima dengan keikhlasan dan ketulusan hati, dan saya memiliki suatu pemahaman bahwa kita hidup di dunia ini harus mau untuk diuji. Kita hidup ini menerima segala bentuk ujian, suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus menerimanya dengan keikhlasan dan rasa bersyukur. Jadi saat saya menerima suatu ujian yang terakhir kali, yang 1-2 bulan ini ya, di sana saya paham bahwa ada siang, ada malam. Jadi ada saat kita mesti menghadapi malam, ada saat kita menghadapi siang. Saat kita menghadapi malam pun kita tidak boleh mengeluh. Saat kita menghadapi siang pun kita tidak boleh lupa diri. Jadi saat saya menghadapi malam, saya mempunyai keyakinan kalau fajar akan tiba. Sehingga saat saya menghadapi ujian, saya pun tetap menjalani dengan keikhlasan dan rasa yang menerima, yaitu nerimo ing pandum. Kita harus bisa menerima apapun pemberian Tuhan. Enak atau tidak enak, itu adalah versi manusia, versi diri kita. Jadi level penerimaan, level legowo, level nerimo ing pandum itu adalah level kesadaran ilahi. Kita sedang belajar untuk menuju ke kesadaran ilahi, ke pencerahan. Nerimo ing pandum dalam level kesadaran kan ada bertingkat-tingkat, seperti ini ya, di gambar ini. Jadi saat kita tahap demi tahap bisa belajar, tahap demi tahap kita mau membina diri, maka cepat atau lambat kita akan
bisa mencapai namanya kesadaran ilahi, yaitu pencerahan. Saat kita sudah mencapai pencerahan, namanya hidup itu ya damai, bahagia, tentram. Tidak ada apapun hal di luar diri kita yang bisa membuat batin kita terpuruk. Jadi segala bentuk ujian itu hanyalah suatu kerikil saja. Jangan kita itu mengeluh. Jangan kita itu dengan ujian itu kita berbuat sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Jadi orang kalau sudah memang panggilan jiwanya untuk mencari namanya ketuhanan, pencerahan, jadi namanya kaya raya, namanya menguasai pasar, namanya menekan harga, jual setinggi-tingginya, beli semurah-murahnya, kadang itu sudah di luar keinginan kita. Jadi nerimo ing pandum, jadi menerima apapun pemberian Tuhan, entah itu menurut kita tidak enak, entah menurut kita itu kurang, entah menurut kita itu menyakitkan, kita harus namanya itu ikhlas, menerima, nerimo. Jadi saat kita sudah bisa menguasai namanya nerimo atau ikhlas, maka tidak ada hal di luar yang bisa meruntuhkan batin kita atau membuat kita menderita. Jadi saat kita bisa sudah benar-benar namanya menerima apapun, tidak ada hal di luar diri kita yang bisa membuat hati kita bersedih, yang membuat hati kita kekurangan, yang membuat hati kita tersakiti, yang membuat hati kita menderita. Yang ada hanyalah menerima dan bersyukur. Maka itu yang namanya nerimo ing pandum itu semua bisa dicapai dengan latihan, dengan belajar. Kalau yang menurut kita enak itu tidak selamanya enak, yang menurut kita tidak enak pun tidak selamanya tidak enak. Karena hukum di alam semesta ini adalah hukum keseimbangan, hukum yin dan yang. Jadi yang enak pun sementara, yang tidak enak pun juga sementara. Saat kita sudah bisa namanya ikhlas, bersyukur dan menerima, maka kita sudah mengambil pembelajaran dari ujian itu. Maka waktu pun akan berputar dan keadaan pun akan berputar juga. Jadi hidup manusia itu memang harus diuji. Hidup manusia itu bukan masalah untuk bersenang-senang. Hidup manusia itu untuk disucikan diri kita, keinginan kita, ego kita, nafsu kita, itu semuanya diproses oleh Tuhan agar kita benar-benar bersih dari emosi, ego, dendam, keterikatan. Kalau kita sudah benar-benar bersih, maka itu bisa dinamakan dengan manunggaling kawula Gusti. Jatinya semuanya adalah suwung. Nah, jadi nanti kedepannya saya akan coba berbagi pemahaman saya tentang suwung atau kosong itu. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Rahayu.